Nun sewu. Saya mau tanya soal itu, Mas. Kalau tidak salah gitu, Mas. Dia itu pengesahan tahun 2005, Mas. Oh gitu. Kalau tidak salah. Terus nun sewu, koyone nggih telatan kayaknya gitu. Karena kuliah ya pada waktu itu bersama dengan kuliah kalau tidak salah. Ini Mas Pur harus ceritakan ini. Nah nyobi Mas Pur, bagaimana ini supaya sejarah ini juga tidak boleh dilupakan, Mas, gitu loh. Karena juga ada hal yang bikin hangat di kalangan dulur-dulur. Saya rasa dulur-dulur yang kurang paham jadi dengar riwayatnya seperti apa, historis sejarahnya seperti apa. Monggo Mas Pur ini. Ya Mas Ageng, tentang Dik Bagus ya. Saya ini kebetulan kalau di ya Jakarta lah, DKI itu aktif terus lah di dalam kesibukan Nesa Trate, meskipun baik itu saya dalam struktur maupun tidak, saya itu semenjak latihan sampai disahkan itu terus aktif mengikutilah derap langkahnya Setia-Hati Trate di Jakarta dan sekitarnya. Nah, tentang Dik Bagus memang latihannya itu di Jakarta. Mungkin tepatnya di Jakarta Timur. Itu kenapa begitu? Karena memang beliau itu pada saat itu sedang kuliah di UI. Sehingga ikut latihan Esa Trate itu di Jakarta lah. Nah, kebetulan saya ini meskipun saya tidak melatih, saya tidak ikut melatih. Dik Bagus nggak pernah. Ini tapi saya selalu mendapat laporan dan saya selalu bertanya juga tentang perkembangannya Dik Bagus, karena waktu itu ayahnya Kang Mas Tarmaji itu memang ya menitip. Jadi ada perhatian khusus untuk Dik Bagus itu. Nah, kalau saya tanya sama pelatih fisiknya itu adalah Mas Hartono Rais. Oh, saya tahu Mas niku. Iya, betul. Mas Hartono Rais itu kalau tidak salah dulu dari Halim, Ya, Halim, Bea Cukai dulu pertama kali malah Bea Cukai. Bea Cukai, Pelatih Bea Cukai. Nah, kalau saya waktu itu ya, saya tanya gitu gimana tentang Dik Bagus latihannya. Ya sambil ketawa Mas Hartono tuh bilang ya datangnya ya tidak rutin. Sudah begitu kan beliau itu berbeda dengan kita, sehingga untuk melaksanakan latihan itu lebih banyak melihat daripada bergerak. Jadi yang bergerak itu adalah pelatihnya Mas Hartono itu mencontohkan misalnya jurus 1 sampai seingatnya Mas Hartono itu sampai jurus 22. Loh. Jadi jurus 1 sampai 22 itu yang memperagakan adalah pelatihnya. Nah, Mas Bagus itu melihat dan tapi itu tidak, menurut Mas Hartono itu tidak setiap latihan hadir juga. Nah, itu adalah bagaimana Dik Bagus ini menjadi sejarahnya latihan sehingga disahkan menjadi warga persaudaraan Setia-Hati Trate. Itu adalah begitu. Hanya sampai jurus 22, Mas? Seingat saya Mas Hartono menyampaikan kepada saya seperti itu. Nanti kalau mau diklarifikasi ya bisa ke pelatihnya langsung lah Mas Hartono. Berarti Hartono Rais ya. Dereng genep Mas, berarti harus genepi takdirnya juga berarti. Leres yang di video itu, genepi takdir itu apa genepi jurus saya kurang tahu nih. Nuwun sewu Mas. Mas Bagio barangkali tahu riwayatnya nambahin gitu. Saya membenarkan apa yang disampaikan Mas Pur tadi. Karena kebetulan saya juga dekat sama Mas Hartono Rais. Sering ngobrol. Tanpa ditanya dia cerita sendiri itu. Bahwa ya emang seperti itu tadi yang disampaikan, bahwa latihannya itu jarang masuk. Padahal itu terkait dengan mental itu. Kalau latihannya sering masuk ya mentalnya bagus kan gitu. Kalau jarang masuk saya nggak ngomong kalau itu mentalnya nggak bagus gitu lah.
Nah, adapun dengan berjalannya waktu sampai dia ikut pendadaran, pendadaran pun juga ya dikalungi, diselendangi sama ban itu. Oh, sama sabuk ini. Selendangi sabuk, dikawal sama Mas Hartono Rais, dituntun. Ya semuanya juga nggak ada yang berani ngetes itu. Oh, Ya, karena nggak pada waktu itu beliaunya memang dapat perhatian khusus ya. Perhatian khusus, siswa khusus. Siswa khusus yang setengah dipaksakan untuk jadi warga udah gitu. Matur suwun Mas, ini sudah dapat 3 poin ini. Dulur-dulur di manapun berada jadi perso. Statement ini dikeluarkan dari sumber yang valid. Jadi ya, saya tambahkan sedikit lagi. Kalau dibandingkan teman-teman yang lain itu memang setelah disahkan pun berbeda. Kalau teman-teman yang lain disahkan kan datang ke tempat latihan, melatih begitu. Nah, kalau beliau memang itu proses pendewasaan atau pemahaman terhadap latihan dan lain-lain itu saya rasa memang kurang gitu, karena ya itu tadi, karena karunia Tuhan yang membedakan beliau dengan kita-kita ini.